Sudah bisa dipastikan ya? Karena biar versi kami benar atau betul ya, terbaik. Yang penting selesai dulu ya Bu ya. Karena kan maksudnya di kami pun kan ketika ditanya outputnya apa gitu kan, oh mereka sudah berhasil nih nyusun RR kayak gitu. Itu ya Pak ya. Oke, kita coba undi lagi ya. Ini yang belum atau yang kan yang belum hanya 2 ya Bapak Ibu? Langsung aja. Atau gimana? Sweet yang 2 ini kita paparan aja kan biar adil gitu ya. Berarti yang belum ini bidang apa? Kemarin Litbang dan Seker. Berarti ini sweet aja ya Bapak Ibu biar seru? Ya. Ayo ke depan perwakilan dari Litbang dan Sekretariat. Diputar aja biar adil. Nanti mereka minta. Berarti saya hapus dulu ya Pak Ya, ya? hapus aja. Berarti tinggal Oh, Litbang ngaku dulu. gimana? Litbangnya ngaku mau. Oh, Litbang dulu. Ya, mereka Oke. bilang. Iya nanti gantian aja sih, habis Litbang kan sekretariat ya. Mereka mengaku. Ayo, monggo Bapak. Nanti harapannya bidang lain bisa mengomentari atau menambahkan atau bagaimana ya. Ya, silakan Pak. Iya, udah bawa tercarir lah. Oh ya, ini lagi di mau diupload. Cek ya. Baik, terima kasih kesempatan diberikan kepada kami, khususnya bidang Litbang, yang kami hormati narasumber, yang kami hormati Pak Sekretaris, Bapak Ibu Kabid, dan Bapak Ibu Subkoordinator serta teman-teman yang mengikuti diklat manajemen risiko. Izinkan kami menyampaikan dari hasil pembahasan yang kami buat berkenaan dengan manajemen risiko ini. Ya, dari awal kami khususnya bidang Litbang memiliki satu program, yaitu program penelitian dan pengembangan daerah dengan indikator program yang pertama persentase implementasi rencana kelitbangan, targetnya 40%. Pernyataan atau risiko tidak terlaksananya kajian ini berkenaan dengan kegiatan yang kami laksanakan. Sebab risiko tenaga ahli tidak sesuai dengan kualifikasi teknis, karena ini yang sering terjadi, hanya menyampaikan ijazah tanpa CV yang jelas. Sumber risiko adalah eksternal atau pihak penyedia jasa. Dari yang sering kita dengar adalah pihak ketiga. Di sini kita dampaknya terlambatnya pelaksanaan kegiatan kajian tersebut. Itu dampaknya yang pemilik risiko adalah kepala badan kena selaku pengampu kegiatan. Di level teknis adalah di bidang. Lanjut, risiko yang teridentifikasi yaitu kualifikasi tenaga teknis, tenaga ahli tidak sesuai spesifikasi. Biasanya sering terjadi karena hanya tidak menyampaikan CV. Kemungkinan pertama itu kita lihat kemungkinan terlambatnya pelaksanaan kegiatan pemerintah beri skor 2.
dari analisis risiko dampaknya, tidak tercapainya realisasi sehingga berdampak kepada serapan anggaran tidak sesuai periode atau jadwal ya target yang kita harapkan. Kita beri skor 1 dengan skor 2. Kategori peringkat risiko sangat rendah. Sistem pengendalian yang sudah atau kepatuhan yang kami buat yaitu pertama, membuat spesifikasi dan kualifikasi tenaga ahli sesuai dengan kajian yang akan kami laksanakan. Contohnya seperti kajian IKLI. Lanjut, sistem pengendalian kita lihat ini memadai, efektif atau tidak kami nyatakan efektif. Residu yang atau itu kami menyatakan ada, atau kami mencari referensi tenaga ahli dari lembaga yang seketika terjadi. Di sini risiko yang didapat dari kegiatan ini. Lanjut yang kedua. Yang kedua, persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. Kami nyatakan skor di sini 20%. Ya, ke bawah sedikit Pak. Iya, ya, kecilkan sedikit Pak ya. Ya. Pernyataan risiko di sini adalah data dukung untuk kelengkapan pelaporan inovasi daerah tidak terpenuhi. Karena itu biasanya sering terjadi, sudah kita sampaikan ke OPD, tetapi kelengkapan data dukungnya tidak disampaikan ke Bapeda, khususnya bidang Litbang. Selanjutnya berkenaan dampak risiko, yaitu kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah masih sangat kurang. Kita lihat ini sumbernya adalah eksternal dari pihak OPD. Kita skor sini C, jadi dampaknya indeks inovasi daerah turun. Ini memang dampak atau konsekuensi yang didapatkan dari Bapeda, sehingga nanti sebagai leading sektornya kita melihat nilai dari indeks inovasi daerah turun. Pemilik risiko ini kepala badan yang pada saat ini dilaksanakan di bidang oleh Pak Kabid. Risiko yang teridentifikasi data dukung untuk kelengkapan pelaporan inovasi daerah tidak terpenuhi. Analisis risiko kita skor 4. Sebelahnya Pak, dia terpotong bawahnya itu. ya. Analisis risiko kemungkinan kita beri skor 4. Analisis risiko dampak kita beri skor 4, sehingga skor akumulatifnya adalah 19. Kenapa kita buat sini? Karena kita melihat dari risikonya sangat rendah tadi dari OPD, sehingga kategori peringkat risiko sangat tinggi. Pengendalian yang sudah kami laksanakan memang belum ada jenis atau aturan yang mengatur dalam hal data dukung tersebut. Existing yang pernah atau yang sudah dilaksanakan memang tidak memadai, karena memang OPD belum ada regulasi atau juknis ini, sehingga kami katakan tidak efektif. Residu adanya indeks inovasi daerah yang turun atau nanti proses sebenarnya ini proses pembuatan juknis, nanti proses juknis. Lanjut. Yang ketiga, karena kami hanya ada 3 indikator program, persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. Kita targetnya 100% persentase kebijakan inovasi. Iya, terlalu cepat operatornya, mohon maaf. Ya, pelan-pelan Bapak. Ya, kita yang tua ini harus pelan. Gimana Pak? Julius. Ya, gimana Pak? Lanjut ya. Ya, targetnya dari presentasi kebijakan ini 10%. Indikator program ada presentasi kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. Targetnya 10%. Pernyataan uraian risikonya, perangkat daerah tidak memiliki kebijakan inovasi daerah. Sebab risikonya kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah masih sangat kurang. Ini sebenarnya berkenaan dengan regulasi. Sumbernya eksternal, teskosi. Jadi dampaknya presentasi kebijakan inovasi memang diterapkan daerah tidak tercapai.
Pemilik risiko tetap kepala badan. Di sini ya teknisnya di bidang litbang. Risiko yang teridentifikasi yaitu perangkat daerah tidak memiliki kebijakan inovasi daerah atau sepanjang SOP-nya, sehingga nanti proses datanya sangat lambat. Sehingga di sini kami analisis risiko tentang kemungkinan, kita beri skor 4, dampaknya skor 3, akumulasi skor dari prosesnya ada 16. Kalau kita lihat kategorinya, ada peringkatnya sangat tinggi juga. Pengendaliannya, kepatuhan terhadap SOP-nya ini memang belum ada juknis atau aturan yang mengatur. Sama, memadai ternyata memang tidak memadai, efektif memang tidak efektif. Residunya adanya indeks inovasi daerah yang turun, sehingga nanti memang dampaknya seperti itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program, satu lagi. Subkegiatan. Bahas satu-satu atau mau dibacakan dulu? Boleh juga, kalau bahas satu-satu boleh. Boleh bahasa ya. Boleh. Baik, Ya, ya, terima terima kasih. kasih Pak. Jadi pertama-tama ini saya mau menyoroti terkait pernyataan risiko yang teridentifikasi yang di program ya. Atas. Mulai dari yang indikator pertama ya. Ya, Baik lagi. Pak. Jadi ini untuk yang paling kiri ya, berarti kan indikator. Oke. Nah ini yang saya mau tanyakan, pernyataan atau garing uraian risiko ini tidak terlaksananya kegiatan kajian ya. Iya. Ini negasinya kan seharusnya ya Pak ya. Berarti ini insert kolom saja Pak. Untuk yang ya insert kolom. Oke. Nah itu ditambah kolom negasi atau ya negasi atas tujuannya, negasi sasaran atau negasi tujuan ya, negasi atas tujuan. Nah itu dikopikan saja untuk pernyataan resikonya semuanya, tiga-tiganya. Oke. Nah ke situ, ke kolom yang tadi yang baru ya gitu. Kemudian untuk pernyataan resiko ini harus sama dengan yang di kolom pernyataan resiko teridentifikasi. Ke bawah sama dengan Bapak. Ya. Nah yang ini resiko yang teridentifikasi. Nah, itu. Oke. Kita samakan, Samakan. dikopikan ya Pak ya. Iya. Ya di situ sama dengan. Ya sama dengan. Yang ini tadi. Yang di sana ya di kolom resiko teridentifikasi Ya. dikopikan ke kolom yang tadi. Ya. Ya, tiga-tiganya. Dikopas ya. Oke. Di kolom ya betul di Ya, situ. pernyataan resiko. Oke. Udah mau Bapak kan bawah. Kopi lagi. Di copy aja, copy manual lagi. Iya, kopi manual. Kita bikin rumus. Yang dua ya. Yang kedua berarti ya. Yang atas kan sudah betul. Betul, Pak. Yang bawah yang masih rem. Ya. Nah itu dua, yang dua. Yang data dukung sama yang bawah ya perangkat daerah. Salahnya? Iya. Oh, ini baik. Nah ini biar sama. Jadi pernyataan resiko itu harus sama. Oke, sudah. Oke, ini sudah Oke, ya, Bapak ya. Ibu. Semuanya seperti ini ya, Iya, oke. Bapak Ibu. Jadi kita tambah kolom untuk negasi atas tujuan atau sasaran. Habis itu untuk yang di kolom F itu harus sama dengan yang di kolom ke kanan Pak ya. Kanan dari yang uraian risiko. Ya. Nah, Hmm, kolom ya. F harus sama Dengan dengan kolom M. Ya. Begitu ya, Bapak Ibu? Sudah sama? Coba Pak dianukan kok Ke bawah Bapak. yang kolom itu tadi kayaknya. Kolom F. Kolom Jadi F ya. kan judulnya sama, Mm-mm. resiko yang teridentifikasi atau pernyataan resiko. Risiko. Itu sama ya. Coba Pak kata apa? Kolom E. Coba sama. Negasi. Ya, coba. Nah, itu kan sama bunyinya padahal tadi beda. Oh, ke kopi ya Pak ya. Nah, Negasi. Tadi kan tidak terlaksananya negasinya. kajian. Habis itu ada apa-apa tadi Oh, bukan iya. ini Nah, kan punya kalimatnya. papat.
Untuk yang kedua sama ketiga ya Bu ya. Iya, untuk yang Nanti kedua, di ketiga. Ctrl Z dulu lagi aja Kak Pak. Oh yang dua dan tiga. Yang dua Atau dan coba ditutup tanpa di save, buka lagi. Biar cepet. Itu artinya negasi atau negasi dari tujuan ya? Ya. Kalau mau insert tujuannya juga bisa Bu, tujuan dulu. Oh, Nah, harusnya yang nomor 2 tadi data dukung Pak, bukan Iya. ya? Iya, kembali. Dikopaskan dulu. Jadi nggak apa-apa diinsert lagi dua, negasinya, tujuannya apa, kemudian negasi atas tujuan apa. Iya, biar Habis itu pernyataan resiko, biar runtun gitu Iya, ya Bu biar ya. Boleh ya disamakan. tambah satu kolom berarti. Nah, satu kolom lagi tujuan. Ya, Tujuan, lalu negasi tujuan gitu ya. betul. Ya, negasi tujuan. Nggak perlu pakai garis miring ya Pak ya itu ya. Negasi tujuan, oke. Garingnya hilang. Ya. Oke, Negasi kemudian yang di kolom pernyataan resiko itu ya Pak ya, yang di kolom F ya, berarti sekarang G. G. Ah itu di cut aja Pak, pindah ke negasi. Ya. Oke. Iya. Oke. Nah, itu delete dulu ya. Habis itu dari kolom N berarti sekarang ya kayaknya. N jadinya. Ya. Dari kolom N kita kopaskan ke kolom G. Hilang karena saya sudah samakan ini tadi. Itu kan pakai rumus, Pak. Kembalikan kopi itu, Pak. Di kopi Bapak. Oh, sama kan Pak negasi dengan pernyataan resikonya? Beda tadi. Seharusnya Ya, beda kan? harusnya beda, Bapak. Iya. Saya pernyataan resikonya. Nah, gini Bapak, harapan awalnya tadi ibu beda. negasi dengan pernyataan risiko itu berbeda, sehingga Betul. nanti makanya dikoreksi kita yang salah. Oke, Gitu. ya. Nanti kita satu dulu ya Pak Iya. ya. Nanti yang dua nanti bisa Iya. dilanjutkan. Oke. Jadi seperti itu ya Pak. Jadi pertama kita punya nomenklatur program, indikator, sama target. Ini targetnya kenapa dua ya Pak ya kolomnya? Atau satu karena potong? Double Bapak. Oke. Habis itu kita tentukan tujuan. Tujuan itu tujuan bisa, sasaran, intinya substansi dari si program di bidang yang diampu oleh Bapak ya. Izin Bu. Ya. Nah ini lagi. Kita berangkatnya dari awal sudah sepakat tujuan ya. Ya. Nah lalu kemudian hari ini ternyata ada juga dibolehkan substansi yaitu tujuan atau sasaran. Ya. Oke. Intinya sih lebih ke apa ya? Real Outcome. yang akan dilaksanakan ya. Substansinya Bu. Lebih ke situ sih sebetulnya. Karena memang teman-teman perencanaan ini terbiasa dengan konteks tujuan itu adalah yang lebih global, Betul. sedangkan konteks sasaran itu yang lebih operasional Oke, gitu. ya. Jadi kalau misalnya memang harus di MR boleh pakai tujuan garis miring sasaran, Oke. artinya kita ditetapkan aja kalau mau pakai tujuan ya tujuan. Iya, monggo. Nah, kalau dari Bapeda sendiri mau seperti apa? Kalau kan tadi di paparan kan tujuan ya. Betul. Saya tanya kalau program punya tujuan nggak? Kan nggak ya? Kalau program, karena MR ini tadi menginginkan bahwa semua ketidakpastian yang mempengaruhi tujuan, Betul. maka kita harus berusaha mencari tujuan, Tujuan, nih dari iya. kegiatan sampai sebenarnya karena di perencanaan nggak mengenal namanya tujuan program. Oke. Yang kita kenal indikator Indikator. aja. Ya. Jadi gimana? Kita pakai tujuan kah atau sasaran? Kalau saya sih lebih ke kalau tujuannya memang substansinya ya Bu, itu ke tujuan. Oke, siap. Karena balik lagi kan resiko mempengaruhi ke tujuan. Karena ya konteks merumuskan tujuan juga agak berbeda sedikit dengan si membuat sasaran. Oke, sepakat Walaupun ya. sama-sama substantif. Iya, betul, ya. Ya, ya. Kemudian ini tujuannya nanti disesuaikan juga dengan masing-masing bidangnya ya Bapak Ibu, karena kan Bu, secara bisa bertanya Bu? iya Pak. Kan kalau kita melihat di indikator itu seharusnya kan kita ngikut indikator. Iya, arahnya Di tujuan. betul. Jadi arahnya Iya. memang ke indikatornya. Indikator, iya. Iya. Tujuannya. Sebagai tujuan. Iya. Kalau kami Jadi muaranya kan ke indikator. Iya. Indikator yang mau dicapai itu apa? Iya.
Nah, tujuannya itu prosesnya menuju ke indikator. Ya, seperti itu ya Pak. Ibu izin mungkin Iya. perbedaannya dengan indikator kami kan maksudnya meningkatnya perencanaan. Nah kebetulan yang Indikatornya ini punya Litbang. persentase implementasi. Jadi sepertinya Litbang memang harus membuat bahasa tujuan lagi. Betul, Kalau iya. di kami sudah bahasa tujuan untuk indikatornya meningkatnya. Oh, bisa, Kayak bisa, seperti itu. boleh, ya. Agak bingung. Ya, bisa. Jadi itu bisa dijadikan langsung negasinya ya, Bu ya. Oke, siap. Ya. Jadi bisa dipahami ya, Bu, Iya. Ibu, ya. Oh ya, ini Izin mungkin cara cepatnya sih ya, mungkin ini kita sepakat aja karena memang tidak ada aturan yang baku untuk Betul, tujuan atau iya. sasaran. Intinya tujuan itu dia harapan untuk mencapai yang di Indikator. level di atasnya untuk mencapai indikator. Namun dia dikualitatifkan saja. Ya, Kalau betul. indikator kan dikuantitatifkan. Iya. Jadi benar tadi pendekatan kita coba pendekatannya dari indikator dulu, tarik apa yang diinginkan di indikator, lalu Ya. kemudian kita kalimatkan. Kayaknya Ya. gitu aja sih cara Iya, cepatnya. betul. Sepakat ya. ya. Sama seperti kalau misalnya di indikatornya memang sudah seperti kayak kata kerja gitu istilahnya ya Bu ya. Berarti bisa langsung dinegasikan. Ya, oke. Kemudian dari negasi kita cari penyebabnya. Penyebabnya itulah yang dijadikan pernyataan resiko. Oke. Kemudian ini berarti untuk yang indikator pertama persentase implementasi rencana kelitbangan itu pernyataan resikonya tadi tidak adanya tenaga ahli yang kompeten ya? Atau apa ya itu dia? Kualifikasi tadi. Iya. Iya, Yang ini- pernyataan resikonya apa tadi itu Pak? Tenaga ahli tidak sesuai dengan kualifikasi teknis. Oke, bisa ya Bapak Ibu ini? Ya ini eksternal bisa dikendalikan ya Pak ya? Ya, bisa. Bisa ya? Nanti di situ dia akan kelihatan bahwa Ya. kami kalau memang dari pihak penyedianya memang tidak bisa melengkapi kualifikasinya, Oke. kami akan berkoordinasi dengan penyedia yang lain. Oke, siap. Terus dampaknya terlambatnya pelaksanaan kegiatan kajian. Oke. Berikutnya kemungkinan, oke Bapak. Kemungkinan keterjadian atas resiko ini sangat jarang kah Bapak? Ya, karena memang rata-rata kajian itu seketika kita berkoordinasi dengan lembaga, Baik. rata-rata memang ya kualifikasi mereka akan mencari tenaga ahli yang sesuai dengan Oke. harapan atau KAK yang kita Oke, buat berarti selama ini terpenuhi ya. terpenuhi. Oke, berarti Tetapi sangat memang jarang ya kemungkinan resiko itu selalu ada karena memang Iya. yang pertama umpamanya kita bekerja sama dengan Unmul, kadang tenaga ahli yang kita harapkan itu tidak ada spesifikasi atau kualifikasi seperti itu. Berarti asumsinya setiap tahun pasti ada ya. Yang untuk Maksudnya risiko itu. tapi rendah, Berarti secara frekuensinya sangat rendah. sering berarti Pak. Tidak Apakah ber- selalu berulang? Oh tidak selalu berulang, tetapi kita lihat kelengkapan awal kadang disampaikan tidak qualified sesuai dengan yang kita harapkan. Oke. Nah, setelah itu baru setelah ada koordinasi dengan pihak Pemda, Iya. baru ada penyesuaian dengan harapan yang kita inginkan. Oh, berarti terpenuhi terus ya Pak ya. Terpenuhi Berarti jarang. Oke. Kemudian untuk dampak Pak, ini dampaknya tadi satu ya? Satu. Oke. Sekarang gini, ketika resiko itu terjadi, itu memang dampaknya itu kan tadi dampaknya terlambat ya, terlambatnya pelaksanaan kajian ya. Nah, ketika pelaksanaan kajian itu terlambat, dampaknya memang tidak signifikan ya. Iya, karena memang kadang hanya berpengaruh kepada capaian realisasi keuangan saja. Berarti secara tupoksi kinerja tidak terlalu berpengaruh ya. Oke, setuju. 2, sangat rendah. Kita ke kanan. Ya, ini pengendalian kan sudah sangat rendah ya Pak. Kemudian kita evaluasi, kita gali, ternyata ada pengendalian yang sudah melekat ya Pak ya. Inherentnya itu yaitu membuat spesifikasi dan kualifikasi tenaga ahli sesuai dengan kajian. Oke, itu pengendalian melekat.
Nah, pengendalian melekatnya itu atas 4 pertanyaan tadi jawabannya berarti dia semua ya Pak ya. Oke. Kalau sudah memadai efektif, ini berarti asumsinya sudah tidak ada resiko Ya, lagi. tidak ada risiko lagi. Resiko residunya berarti sudah tidak ada. Ya, tidak. Oke. Nah, ini No, kita itu ganti apa? tidak ada. No, ya, tidak ada. Ya, tidak. Tidak. Ya. Oke. Kalau tidak, berarti kan pengendalian yang inherent ini sudah efektif ya Pak. Berarti kita berhenti di sini, selesai. Begitu ya. Sudah Terima paham ya kasih. Pak Ya. ya? Ya, Oke, terima kasih. untuk bidang lain ada mau mengomentari atau mau menanyakan? Sudah sama semua ya Bapak Ibu seperti ini ya? Ya, Ketika mungkin di eksis- mungkin evaluasi kami yang sheet kedua bisa sama-sama, karena di situ saya lihat masih ada pemahaman terhadap Oke, yang nanti baik. bisa coba kita bedah biar kami selain langsung ditanyakan langsung prakteknya. Ya, siap. Ya, Pak, berarti ini untuk 2 indikator ini nanti diselesaikan, disesuaikan ya Pak ya? siap. Oke, kita lanjut ke yang kegiatan. Kegiatan, subkegiatan ya. Kegiatannya sudah dibuat Pak. Oke. Tadi berarti di-insert dulu ya Pak ya. Untuk tujuan dan negasi tujuan. 2 kolom. Ini kan untuk indikator kegiatannya tersedianya data, hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan. Ini bisa langsung dinegasikan ya Bapak Ibu. Berarti kan tidak tersedianya. Ya, setuju ya Bapak Ibu? Iya. Setuju. Oke. Menegasikan indikator. Kembali ya. Tidak tersedianya. Nah, Oke. Oke. Kemudian pernyataan resikonya tidak terlaksananya kajian. Itu pasien dari program Iya. ya, Pak. Oke. Berarti kita susun dulu ya Pak ya. Oke, oke. Untuk pernyataan resikonya. Berarti kalau ambil dari sebelah. Berarti ya. Penyebab atas tidak tersedianya Penyebab utamanya apa itu? Tenaga ahli. Tidak tersedianya Tenaga. data atau hasil penelitian dan pengembangan. Ini apa? Penyebab yang paling hakiki. penyebab pertama. Yo, kira-kira apa? Tidak tersedianya data penelitian dan Tidak tersedianya. Data ini given dari OPD kah Pak atau seperti apa? Iya, dari OPD. Biasanya Dari- kalau kajian itu Ya. kita ambil data primer dan sekundernya dari OPD. Baik. Memang bisa. Iya. Iya, karena memang data itu dari hasil survei mereka dan data itu pasti Iya. diambil dari OPD. Oke. Mungkin juga bisa ditambah di situ ada tidak tersedianya data dari OPD, karena itu memang bisa hakiki juga, karena memang Betul. sangat signifikan untuk sebuah kajian ketika data dari OPD itu tidak bisa dilengkapi. Atau iya, atau gini, data yang data dari OPD tidak lengkap, Iya. itu juga bisa. Itu bisa dijadikan pernyataan resiko. tidak berkualitas. Ya. Bisa juga. Tidak lengkap dan berkualitas. Tidak lengkap dan minim informasi. Apalagi Ya. Oke, jadi kita sepakat ini Oke. yang paling hakiki ini ya. Iya, boleh, data dari OPD tidak Tidak lengkap. lengkap. Oke, sebab resikonya apa? Nah, kalau berbicara tentang data berarti sebab risikonya nanti bukan tenaga ahli yang tidak sesuai, berarti dia Betul. akan berubah di situ. Kalau data dari OPD nggak lengkap ini berarti kemungkinannya sebabnya berarti dari OPD-nya ya. Iya, dari OPD. Kira-kira apa? OPD tidak memahami data yang Ah, kami bisa. himpun. Boleh, OPD tidak memahami. OPD tidak memahami, OPD tidak ini apa namanya? Memahami. Tidak memprioritaskan mungkin ya, atau OPD tidak memahami Data yang pengelolaan di- data. Data yang dimiliki Iya. tidak update. bisa ya. Atau bisa OPD tidak memiliki data yang terupdate. Ya. Nah, karena bisa. ini penelitian dan kajian selalu berharap yang terbaru. Betul, ya. Oke, bisa. OPD tidak Memiliki memiliki data data yang yang- paling data terbaru gitu Terbaru ya. ya, biar ya. Tidak memiliki data terbaru.
Yes. Sumber risiko itu berarti kepada OPD. Satu aja kah sebabnya? Ya, Satu aja sebabnya. Boleh, 2 juga boleh. eksternal ya. Eksternal. Ini masih bisa dikontrol ya Pak ya? Bisa. Karena nanti kalau OPD itu pasti ada data induknya nanti mungkin di Litbang atau dari Baik. Pakai surat edaran bupati. Iya. Oke. Ada Dampaknya terlambatnya pelaksanaan kegiatan kajian. Itu dampaknya itu berarti tadi si negasinya ya Pak ya? betul. Dikormaskan saja. Dampak itu ya negasinya itu bisa. Jadi tidak tersedianya data. Oke. Oke, ya betul. Nah, kemudian untuk kemungkinan dan dampak ya. Kita coba skalakan ya Pak ya. Jadi kemungkinan keterjadian atas resiko tersebut itu sering atau tidak Pak? Kalau dari data ini sangat sering. Sering ya. Sering. Jadi kalau sangat sering itu 3 atau 4? Coba 4 saja. 4. Oke, Coba. 4 ya. Masuk terus Yang pada ya. Oke. Kemudian untuk Dampak. di dampak, Coba. nah, ketika resiko itu terjadi itu sangat berpengaruh ke kinerja atau ke keuangannya Pak? Sangat berpengaruh ke kinerja dan keuangan juga. Oh, signifikan ya. Sangat signifikan. Berarti 3 atau 4? 3. Oke. Ya. Oh ini ya. Tadi yang belum kita sempat Ya, belum skor- sempat kita bahas di program ya Pak. Iya. Jadi untuk skor ini kolom analisis resiko ini bisa diganti ya Pak. Resiko inherent. Analisis resiko inherent ya. Mbak ini. Ya, inherent atau sebelum adanya pengendalian. Jadi originalnya istilahnya gitu ya. Oke. Nah, untuk skor itu tadi kan kita sudah sepakatin ya Pak ya. Jadi nilai resiko itu sama dengan kemungkinan kali dampak. Jadi kita kalikan 4 kali 3 sama dengan 12. 12 kalau untuk di perbuknya masuk ke kategori sangat tinggi. ya. Iya, 12 sampai 16 sangat Oke, tinggi. sangat tinggi. Sangat tinggi, Pak. Ya. Sangat tinggi. Oke, kemudian ini kan ketika resiko ini terjadi, ini simpulan inherentnya kan sangat tinggi ya Pak ya. Kemudian kita gali apakah ada pengendalian melekatnya. Ternyata ada ya Pak ya. Pengendalian melekatnya yaitu membuat ini masih sama papasan yang tadi ya. Papasan tadi. Di delete dulu berarti. Hmm. Di pengendalian yang sudah ada. Ya. Nah, itu delete. Oke, pengendaliannya apa Pak yang sudah ada terkait kemungkinan ya. kejadian resiko tersebut ya? Itu kan tadi tidak tersedianya resikonya kan berarti Data tadi tidak lengkap. ya. Ya. OPD melakukan update data. Pengendalian yang sudah ada berarti pengendalian dari kita Bu, dari Bapeda. Biasanya seperti apa Pak? Kalau untuk data ini memang selama ini kita tidak ada basisnya one data. Biasanya memang sangat susah, tidak ada jadi satu data. sehingga memang tingkat susahnya kita melengkapi data ini sangat susah. Jadi memang kalau kita lihat di level pengendalian data atau SOP ini memang belum ada SOP yang jelas. Nanti mungkin kalau kita bisa masukkan di sini pihak Bapeda itu akan membuatkan SOP-nya. SOP atau ini dulu Pak? Risiko ini berarti sudah pernah terjadi ya? Iya, karena memang data Nah, ketika risiko itu terjadi, kemudian langkah yang dilakukan Bapeda itu apa? Pernah kan Iya. bikin surat edaran? sudah pernah bikin Surat Iya, edaran, surat edaran untuk melengkapi ya. melengkapi data. Nah, itu berarti pengendalian yang pernah dilakukan atau pengendalian yang melekat kan otomatis itu ya. Ketika data tidak lengkap, kan kita melakukan verifikasi. Kalau nggak lengkap kan kita menyuratin lagi. Nah, itu berarti bisa Pak. Ya, Membuat biasanya kami dari surat awal. edaran atau mengkonfirmasi langsung ke OPD-nya.
biasanya kami sebelum ke OPD berkenaan dengan kajian itu kami Iya. membuat surat dulu ke OPD permintaan iya. data. Ada surat Oke. permintaan data tersebut seketika memang ada risiko data tidak lengkap, Baik. kami akan berkoordinasi kembali. Oh, berarti Sistem. itu existingnya berkoordinasi ya. Ya, berkoordinasi Oke. kembali. Berarti bukan surat edaran ya, berkoordinasi dengan OPD terkait. Terkait. Oke. Ini bukan surat edaran Bapak. Ya. Kita berkoordinasi dengan OPD terkait. Karena Oke. Ini Su- kan pasti dilaksanakan Iya, ya Pak. pasti Ketika dilaksanakan. risiko itu memang betul. ini ya. Oke. Kemudian, nah sekarang kita nilai Pak atas pengendalian yang sudah ada ini. Ketika kita sudah berkoordinasi Pak, datanya jadi lengkap nggak? Atas ini kita berbicara atas risiko yang sudah pernah terjadi ya. Ya, kalau kita lihat yang sering kita alami, memang seketika kita berkoordinasi dan kita menyampaikan apa dan data apa yang kita mau, Ya, hampir 90% lengkap. lengkap Walaupun ya. tidak 100%. Oke. Berarti kalau ini berarti jadi Ya, memadai. Memadai. Oke. Kalau memadai, efektif, Artinya ada efektif. residu lagi nggak? Ya, karena tadi kelengkapan data itu kita lihat kadang dia tidak bisa 100%. Ya. Nah, karena potensi dan ini kita akan menggali Oh, kembali. berarti masih tetap resiko itu masih kemungkinan tetap Kemungkinan ada terjadi, terjadi ya. ya. Oke. Kalau itu berarti di existing pengendaliannya berarti belum memadai. Belum memadai. Ke saya. Bu, saya mau tanya. Ya. Tenang dulu. Kalau dilihat dari sisi pengendalian dan kasusnya, Baik. ini kan terkait data ya, Betul. updating data. Betul. Apakah kemudian analisis risiko inherennya itu ternilai 4, sementara masih bisa dilakukan dengan cara berkoordinasi? Logika berpikir saya harusnya dia tidak sangat tinggi, karena secara ininya kita masih bisa melakukan pendekatan dengan C ini tadi, penyelesaian. Berarti kalau yang berkoordinasi ini memang sudah melengkap, berarti bukan pengendalian, Bu. Jadi memang sudah termasuk langkah. Jadi berkoordinasi dulu, baru dinilai. Jadi kesepakatannya mau seperti apa? Kan ini kalau inherent ini kan resiko sebelum kita berkoordinasi. Ya, maksud saya nilainya mungkin tidak sampai 4, terlalu tinggi gitu loh, ekspektasinya terlalu tinggi, meskipun dia yang kita lakukan sebelum melakukan koordinasi tadi. Ini kan tadi si pemilik resikonya kan untuk kemungkinannya kenapa 4? Karena kan sering ya Bu, sering terjadi. Makanya memilih 4. Kemudian dampaknya itu 3. Ketemu hasil 12. Kemudian kita gali, ada nih pengendalian yang sudah ada dengan berkoordinasi. Jadi ketika sebelum ada koordinasi itu nilainya sangat tinggi. Kita nggak pakai yang ini ya Pak, kita pakainya yang perkalian. Oke. Ya terserah lah. Jangan dulu. Ya, yang bawah lagi nih Bapak. Ya. Jadi kita serahkan ke pemilik resiko. Ya. Yang kita kembalikan pertama untuk kemungkinannya ya. Ya, coba kembali ke kemungkinan lagi Pak. Ya. Yang subkegiatan Bapak. Nah, Ya, kalau Jadi, memang ini tadi kan pernyataan resikonya kan data dari OPD Ya, tidak tidak lengkap. lengkap. Oke. Kemungkinan atas resiko tersebut itu sering atau tidak Pak? Probabilitasnya atau frekuensinya? Karena ada juga OPD yang sudah memberikan datanya dengan lengkap. Betul. Secara prakteknya tidak semua. Betul, tapi kan pasti ada berarti ya Bu ya? Pasti ada di antaranya, Maksudnya tapi kan kan- tidak semua gitu maksud saya Betul, tadi. iya. Tapi berarti kan resiko itu tetap ada ya. Jadi misalnya dari 10 OPD yang lengkap itu 9 lah taruhnya gitu. Berarti kan tetap 1 ini ada. Iya. Ya, gitu kan. Misalnya. Berarti itu frekuensinya pasti sering ya. Sering terjadi. Makanya kita pilih 4. Atau gini, dari kita butuh 10 data, yang lengkap 9. Bisakah dengan 9 data itu saja?
Bisa nggak Bu? Tergantung kebutuhan tadi. Iya. Kan ada 10 ya. Ada 10 soalnya. Nah, sepakat berapa kali pakai wiklit bang? Kalau Gimana? tergantung kebutuhan sebenarnya. jadi kita ke kemungkinannya dulu nih. Kemungkinan Kita sepakat terjadian dulu ya. resiko itu Iya, ini kan di kita empat bicara sebelum terjadinya risiko. betul. Makanya dia nilai kemungkinan analisis risiko inherentnya tadi kemungkinan dampak itu kan besar. Inherent ini atas resiko originalnya. Jadi Iya. resiko yang sebelum ada pengendalian. Pengendaliannya, Ya. melakukan pengendalian. Ya, saya sepakat sebenarnya. Karena ini kan belum terjadi. Betul. Ya. Dan proses Tapi maksudnya selama ini kan pernah ada kejadian ya resiko ini ya Pak ya. Ya. Data tidak lengkap itu kan kayak sering gitu ya Pak ya. Sepakat ya Bapak Ibu? Oke. Jadi Maka Ibu 4 Yudi, Ayo 4 ke 3. 4 aja. Iya. Silakan aja. Keempat, kemudian dampaknya. Dampaknya ini kan signifikan ya Pak ya. Moderat lah istilahnya ya. Jadi kita nilai 3 ketemu 12, sangat tinggi. Kemudian seandainya Ini perkalian kan atau? tadi perkalian Pak. Iya, perkalian. Perbuknya perkalian ya Pak ya. Sebelumnya perkalian. Sebetulnya di badan perbuknya itu nggak menjelaskan dia dikalikan atau tidak, tapi di lampiran contohnya itu kan dikalikan ya Pak ya. Ya, dikalikan kemungkinan kali dampak. Maklum kalau udah siap. Dikalikan ya Bapak Ibu ya. Kalau dia tambah tadi rendah. Kalau dia 4 tambah 3 ya 7. Jadi Ya, dikalikan ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kemudian untuk pengendalian yang sudah ada yaitu berkoordinasi dengan OPD terkait. Oke. Tapi setelah berkoordinasi ini ternyata tetap tidak terpenuhi nih datanya, tetap tidak lengkap gitu ya istilahnya. Berarti kan masih ada sisa ya, ada sisa resiko ya Pak ya. Oke. Nah, dengan adanya ini nanti dia Izin, skornya Bu. 12 Izin. ya. Nah, itu yang belum memadai itu Ya. kan tadi kita sepakat ya. Kalau saya nggak salah sih. Kalau dia 4-4-nya ya, Mhm. ya itu ya. Itu kan tadi kan untuk menentukan belum memadai dan memadai kan. Baik. Kalau 3 iya, 1 Satu tidak, Tidak, berarti maka belum. tidak. Makanya tidak. Belum. harus ke 4-4-nya memadai kan. Betul. Hmm. Ya, makanya kayak yang tadi kan dibilang udah memadai, saya pasti tanyakan, sudah menjawab atas 4 pertanyaan tersebut kan? Dan jawabannya iya semua. Ketika iya, berarti kita bisa tulis memadai dan efektif. Nah, kalau di sini kan tadi ternyata belum memadai ya Pak ya. Belum memadai berarti tidak efektif. Tidak efektif. Di kolom U. Nah, tidak efektif, oke. Karena tidak efektif berarti masih ada sisa resiko. Oke. Di kolom memadai tidak memadai T itu harusnya tidak memadai. Tidak memadai. Ya, tidak memadai, bukan belum. Ya. Oke. Bidang lain ada yang mau menanggapi? Ayo tanggapin dong. Iya. Tanggapi atau Sama-sama langsung ya, belajar. sekalian diperbaiki juga Iya. ya kalau yang belum sesuai biar sama. Kayaknya salah semua yang udah dikerjain. Karena kan tadi kita sepakat perkalian ya Bu ya. Kaget dilanjutin jelek betul. Kemungkinan kali dampak. Oke, kita sampai V. Sudah sama semua Bapak Ibu? Sudah disesuaikan ya untuk bidang lain? Itu ada tidak tuh apa ya? Ada tuh Oke, apa? ini di kegiatan ada berapa Pak kegiatannya? Itu ada tidak ada itu apa? Kegiatannya 4. Oke, nanti dilanjutkan ya. Oke. Setelah kegiatan kita ke sub kegiatannya. Kita coba satu ya. Oh iya. Isu kegiatan. Oke, sub kegiatannya. Udah habis kayaknya tadi? Belum kayaknya. Tadi ya, di sebelah tadi kan sudah ke sub kegiatan itu tadi. Tadi kan program kegiatan, sekarang coba sub kegiatan Bu karena belum diselesaikan juga kan untuk yang sisa kegiatannya.
Oh iya, iya, iya. Oke. Oke, yang sudah selesai ya Pak ya? Ini apa nih? Kegiatan? Kegiatan. Sub kegiatan. Sub ya. Oke. Tambah lagi kolom Tambah tujuan lagi kolom. sama Kolom tujuan dan negasi. Iya, kalau tidak negasi itu. Bidang lain bisa disesuaikan langsung ya. ada kita tujuan datangnya nggak apa-apa pakai tujuan itu aja. Yang disebut kegiatan. Negasi tujuan. Ya. Negasi atau negatif atau tujuan negatif ya negasi. Oke. Ya, Pak, ini untuk kegiatan yang mana Pak? Oke, subkegiatannya yang penelitian, pengembangan. Oh, ini kembali yang atas tadi Bapak ya. Oke. Yang mana Pak? Yang pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi. Ini. Iya. Oke. Ini Yang ada ini tadi. indikatornya kan given ya Pak ya, dari Permendagri ya. Betul. Oke. Substansinya Pak atau tujuannya dari subkegiatan ini apa? Untuk kelihatan atas. Ini dokumen, jumlah dokumen penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi. Berarti tersedianya dokumen itu ya, dokumen Iya. pengembangan kah? Ya, tersedianya terlaksana ya. Tersusunnya. Oh ya, tersusunnya bisa. Tersusunnya. Oke. Berarti negasinya kan tidak tersusunnya ya. Nah, Kayaknya tersedia deh. oke. Tidak tersusunnya itu negasinya. Kemudian untuk penyebabnya Pak, Penyebab pertama. tidak tersusunnya penyebab tidak tersusunnya dokumen itu apa biasanya? Kayaknya Ahli sama yang deh. bersedia menyediakan kegiatan. Tidak ada sumber daya, Ya berarti tidak sebenarnya. sumber daya ininya, sumber daya. Sebabnya karena ragu kajiannya kurang dari penawaran. Kita kan biasanya menyiapkan ragu, Ya. kita tawarkan, nah yang bersedia. Oh, bisa berarti tidak tersedianya sumber daya ya, anggaran berarti kan? Anggarannya kurang, ya bisa. Berarti Tapi memang Uraian resikonya malah kalau kita berbicara seperti itu anggaran yang tidak iya itu bisa mencukupi. jadi Iya, resiko Pak. iya. Iya Pak, bisa. Kalau Anggaran pen- tidak kalau mencukupi. kembali kalau sebabnya baru nanti tidak adanya penyedia yang bersedia melaksanakan kegiatan Ya, tersebut. bisa. Nunggu penyebabnya berarti penyebab paling hakiki apa? Kalau anggaran ini pasti sudah paling hakiki ya. Iya betul. Kalau nggak ada anggaran kan kita nggak bisa ngapa-ngapain nih. Betul. Anggarannya ada sebenarnya. Deal-dealannya cocok. Pelan-pelan Bapak. Masih kurang katanya Pak. Jadi gimana Pak? Rahasia dapur ini Pak. Oke. Pagu kegiatan kajian. Mungkin kita menjadikan itu sebagai bahan dalam manajemen risiko. Oke, ini tadi pernyataan resikonya kan sudah ya, sudah ditulis. Pagu kegiatan kajian. Kegiatan, ya. tidak bisa terlaksana. Jangan Bapak kalau berbicara tentang pagu. Gimana Pak?
Kalau tidak terlaksana itu kayak negasi kan? Oke, Izin Bu, ya. Gini, memang ketika menemukan sebab utama yang pertama ini kan memang sulit ya. Iya. Kita harus pakai metode yang bermacam-macam itu Iya. seharusnya. Paling nggak menginventarisir beberapa penyebab. Betul. Artinya tidak bisa segampang ini. Ya langsung serta merta satu Uh, ini bi- itu. uh, Ya. bisa jadi kita pakai yang pertanyaan 3 ke bawah lalu Ya. pakai 5M gitu Betul, ya. betul. Karena kami itu pesan sih setiap OPD itu kalau bisa jangan menyatakan salah satu penyebabnya itu kurang anggaran. Oke. Itu nanti setelah Yang paling terakhir yang berarti. paling terakhir. Oke. Paling tidak diteliti dulu dari aspek 4M yang selain money ya. Iya. Seperti itu. Jadi jadi kita Men, konsepnya kan seperti material, itu ya Bu. Ya? mesin, ya. Konsepnya seperti itu. Metode. Ini kan hari ini hanya supaya kita bisa melihat konsep ini aja gitu. Oke. Jadi mungkin kita bisa mulai dari hari ini. Untuk anggaran mungkin kita nomor sekiankan Bisa aja berarti dulu. ini. Bisa Berarti nggak dari SDM? bagian perencanaannya, Nah, penyusunan anggarannya kan belum tepat nih. kira-kira selain money, selain karena tidak ada anggaran, apalagi kira-kira? Iya. Mennya Penyusunan anggarannya atau seperti apa Pak? mennya nggak ada, sumber daya manusianya kurang gitu ya. Bisa itu bisa. Tapi ini kan kaitannya pergerakan Biar tidak. kedengar, Pak. Ya, tapi berujung pada Mohon uang. izin, mungkin Maksudnya tadi uang. kalau kita melihat dari apa namanya tadi Terkait ini resiko tadi atas kan kegiatan itu ya. tidak ada tenaga ahli yang bersedia. Oke. Diskusi kami di sini tadi melihat seperti disampaikan Bu Yuli juga, mungkin kalau di Bapeda itu dari sisi anggaran biasanya ya biasanya jarang lah, pasti bisa diatasi. Kalaupun kurang mungkin tidak seberapa, bagaimana kita dalam pelaksanaan mungkin itemnya mungkin yang kita belanjanya mungkin dilihat. Kalau kami diskusi di sini tadi melihat lebih kepada mungkin tenaga ahli yang dibutuhkan itu mereka jadwalnya sudah full semua dengan orang lain sudah kerjasama, akhirnya kita tidak mendapatkan slot dengan tenaga ahli yang dibutuhkan dalam tahun itu. Akhirnya ya pasti berdampak. Kalau dari sisi anggaran mungkin ya tidak terlalu, karena di Bapeda saya kira tidak terlalu signifikan. Tapi kalau kita butuh tenaga ahli yang spesifik, mungkin adanya cuma ada di beberapa kabupaten kota lain atau universitas lain yang mungkin dia spesifik. Ternyata pada saat kita koordinasi ke sana menawarkan mereka sudah full semua dengan pihak-pihak lain. Nah itu lebih berisiko mungkin daripada dari sisi anggaran. Anggaran kita ada, kalau tenaga ahlinya sudah full jadwalnya nggak bisa juga. Mungkin itu sekedar aja sih. Berarti lebih ke tidak tersedianya tenaga teknis atau penyedia ya. Kita mau menggunakan yang mana nih? Ya itu aja yang dari sisi Tenaga teknis. Ya, Ini kan terkait dokumen atau data ya. Oke. Tidak tersedianya tenaga ahli. Oke. Berarti kalau sebabnya akan berubah menjadi Ya, dirubah berarti. ya, kalau tidak tersedianya tenaga ahli teknis ini, Sebab ini berarti sebabnya ini memang padatnya ya, jadwal atau padatnya apa jadwal, ya. Sudah penuh kan intinya tadi ya. padatnya jadwal kegiatan pada lembaga yang sesuai dengan spesifikasi Padatnya jadwal tim tenaga ahli yang dibutuhkan. yang dibutuhkan. Oke. Oke, sumber resiko berarti ini dari luar ya. Eksternal. Eksternal. Eksternal apa? Eksternal. Nah, ini bisa dikontrol nggak Pak? Kalau terkait tenaga ahli ini. Tidak bisa ya Pak. Ya kalau sudah spesifikasi itu Uncontrol ya. uncontrol ya. Oke.
dampaknya. Dampaknya itu berarti ya itu tadi tidak tersusunnya Tidak dokumen. tersusunnya dokumen. Ya. Ya. Tidak tersusunnya dokumen, Bapak. Dari negasi ya, kupaskan saja. Oke, kemudian pemilik resikonya. Ini Kena kepala berkenaan. bidang ya. Ya. Oke. Kemudian, nah ini kemungkinannya sering atau tidak, Pak? Kemungkinan keterjadian Iya. jarang. Jarang ya. Oke. Dampaknya kalau seandainya risiko itu terjadi, efeknya itu besar atau tidak? Besar. Kalau besar berarti tidak satu dong. Ya. Ya, boleh. Oke, 3. Kita kalikan ya, 6. Nah, kemudian kategori kalau diskors 6. 6 itu Samping. Oh ya. izin Pak, ini sebetulnya ini kan dari kertas kerja ini dari kami ya. Nanti harapannya langsung bisa dicek ke Perbu ya, takutnya ini dari kami ini belum sesuai. Ya, sesuai dengan Iya, Perbu, betul. iya, oke. Ya, tinggi. Oke, ini tinggi ya. Oke. Nah, pengendalian yang sudah ada tidak Pak? Pengendaliannya atas Kendaliannya mungkin apa yang yang resiko ini yang melekat ya. melakukan ini dengan pihak penjaringan pihak ketiga tuh lebih awal. Betul. Koordinasi lebih awal. Iya. Ya, tapi dia tidak ada semacam surat edaran atau itu, hanya langsung Kita kayak kayak istilahnya kalau pemesan lebih awal gitu kan ya Bu ya. Berkoordinasi dengan si tenaga ahli ini lebih awal gitu ya. Ya, misal kita nujunya misalnya nih ke Universitas A, ya, lebih Ya, awal kita sudah melakukan berkoordinasi lebih awal Ya. gitu. Sudah menyampaikan maksudnya lebih awal gitu. Itu dilaksanakan memang sudah dilaksanakan ya selama ini ya. sudah. Oke. Itu bisa ditulis. Ya, melaksanakan komunikasi lebih awal, Bapak. Karena kan kalau berbicara resiko itu kan belum terjadi ya Pak ya. Tapi terkait pengendalian itu harus dilaksanakan agar supaya resikonya tidak sampai terjadi ya. Oke. Jadi melaksanakan komunikasi oke. Nah, ini efektif Pak selama ini. Pak Kapit Efektif. Pak Kapit bilang yang dengan pihak ketiganya itu dihapus. Dengan atau Ya. ini aja dengan tenaga ahlinya itu Iya. ya. Oke. Oke. Ini efektif ya Pak ya? Iya, efektif. Efektif. Kalau efektif berarti masih ada residu nggak? Tidak ada. Nah, ini berarti tidak ada. Oke. Betul. Bidang lain? Ada komen? Ada yang mau mengomentari? Mana Bapak Ibu? Iya. Kembali ke tujuan tadi, tujuan sama negasi. Ya. Kolom tujuan dan negasi. Berarti itu ditambahkan ya dari kolom yang tadi. Betul, di-insert saja Pak. Sebenarnya ini mau untuk membantu memudahkan penyusunan sih Pak. Iya, Tapi pada biar memang apa tertuang yang ditulis, tambah kedua? biar tertulis. Itu ya Pak ya. Format- Oke, sepakat ya. Formatnya tetap memakai yang tambahan 2 kolom ini kan? Kalau secara formatnya ini nanti kayak di hide aja nggak apa-apa Bu. Ini Kan biar kertas kerjanya tetap jadi satu di sini gitu loh Bu. Jadi satu aja biar nggak 2 kali kerja. Tapi pada saat ditampilkan memang harus ada tujuan dan legasinya. Di enggak, kalau saya sih iya Bu, Pak. Jadi biar kelihatan ya. Untuk mempermudah. Tujuannya apa, negasinya apa, resikonya. Jadi biar kelihatan nyambung gitu Pak. Siap-siap. Ya, saya kira kalau memang tidak ada format baku, Betul. kita sepakat saja Iya, format ini. iya, Ditambahkan. monggo. Ditambahkan Iya. kolom itu, karena hanya dia melihat negatif dan positif saja di Betul, situ iya. untuk mencapai pernyataan Untuk risiko. memudahkan pernyataan Risiko. resikonya. Iya. Sepakat ya, Bapak Ibu? Sepakat. Tapi Sudah kalau ditambahkan ya? Kalau
kalau disambungkan dengan pernyataan uraian resiko itu kan hampir mirip dengan negasi tujuan atau gimana? Enggak, di pernyataan atau uraian resiko itu penyebab atas negasinya, Pak. Penyebab pertama. Ya, penyebab pertama atau level satunya. Penyebab langsung istilahnya gitu. Penyebab langsung atas negasi tujuan. Itu tidak terlaksana, sebenarnya tidak ada. Ya. Itu ya. Oke, Nah, kalau sepakat? sepakat memang itu ditambah 2 ini ya. Ya. Sepakat. Ya. Sepakat dengan tadi juga. Apa ya? Kalau Pak Henry Mikael Smith sudah katakan oke, kita oke. Oke, lanjut berarti ya, Ibu ya. Sepakat ya? Sepakat. Oke. Karena apa yang Untuk ada? bidang litbang sudah selesai Pak, tapi Siap. diselesaikan Iya, ya Pak ya. kita selesaikan Untuk perbaiki. program kegiatan dan subkegiatan yang lainnya. Siap. Oke, tepuk tangan untuk program Baik, terima kasih untuk catatan Iya. pertama kami pada kepada Pak acara. Selamat sore. Sore. Terima kasih Pak. Untuk bagian mau break dulu atau lanjut dulu? Gak apa-apa sambil sambil minum dan ngemil-ngemil boleh Pak? Iya, sambil bagian sekretariat mempersiapkan diri. Baik Bapak Ibu, kita sambil break, sambil bagian sekretariat mempersiapkan diri ya. Nggak apa-apa, kita santai saja. Kok saya punya dari tadi itu begini? Gak bisa login. Nggak bisa. Break istirahat.
nyenek. Bawa di sini. Ya, ya, buka jalan wisata. Mereka yang di sebelah sana itu menceritakan kita juga berarti bukan Untung kita nggak gabung sama mereka. iya. Pedang bikin sendiri, mereka khusus mereka. Mereka kenapa pedangnya yang buat itu ya kan? Buka, Bib. Bu, Ya, yang untuk SK itu apakah SK? SKKD saja. Tapi ini mereka sampai ke bupati sudah. Oh sudah, bagi yang sudah sampai ke bupati nggak apa-apa. Kumpulkan aja. Tapi masih proses tanda tangan. Tidak apa-apa lah, draftnya kirim aja ke kita. Oh ya, siap. Anunya, draft code-nya. Di PDF kan aja, kirim ke kita langsung. Yang sudah dikerjakan. Kirim ke ibu kan?
Contoh yang ada contoh yang kita nangkap apa gitu, biar bisa kita nangkap apa. Meresmikan barang bayi. Sangat rendah 1 sampai 2. 1 kali 1 lah. Tapi nggak apa-apa. 1 kali 2. 2 kali 2 pun nggak apa-apa, Bu. Oh ya silahkan, berarti pertahankan. Karena kan masih kategori diterima ya. 1 kali 1. Jadi gimana? 2 kali 2. Iya sudah. Iya sih, memang kalau di kesekretariatan sendiri kan memang untuk nilai resiko memang tidak terlalu signifikan ya, tidak terlalu berpengaruh terhadap kinerja, karena kan untuk kinerjanya ada di bidang-bidang. Iya. Istilahnya sekretariat hanya mendukung bidang-bidang seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke, 4 itu tadi rendah ya kategorinya. Oke, kemudian pengendalian existingnya
koordinasi langsung dengan bidang. Nah, ini kan sudah memadai dan efektif. Jadi resiko sisanya tidak ada ya. Oke, ketika tidak ada dan ini kan rendah itu berarti kan bisa diterima. Berarti kita selesai di sini Bu. Jadi kita tidak perlu mengisi ke bagian belakang lagi. Dihapus aja. Ya. Kemudian nanti untuk besok itu kan materinya kita melanjutkan mulai dari respon resiko sampai ke belakang. Ya. Kita baru sampai yang kolom AC. Ya, oke. Ya, gitu ya. Sudah jelas ya, Bapak Ibu? Lanjut ya untuk yang berikutnya. Untuk kegiatan, Ini masih di sub kegiatan ya? iya masih. Oke. Iya. Subkegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Indikatornya terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Jadi tujuannya bisa disamakan. Oke, sama. Tinggal tidak tidak situ. tidak terlaksananya ya. Itu Iya. terlaksananya hilang ya yang di sana. Yang di tujuan. Iya. Ini langsung koordinasi dan penyusunan. Yang di tujuan itu kopas dari subkegiatan Di kayaknya. situ terlaksana. Dari indikator indikator kegiatan yang kopas Dari kolom J ya, kolom J kopas ke dari kolom J L. dari J ke ya. L. Oke. Kenapa tidak terlaksana? Berarti Karena karena ada keterlambatan bidang menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan. Sebab risikonya perbedaan ada perbedaan data laporan yang disampaikan dengan hasil rekapitulasi fisik dan keuangan pada SIPD dari sistem. Oke. Terus itu internal, ya. Lihat ini internal semua Iya, ya. internal. Oke. Jadi dampaknya itu penyampaian laporan realisasi fisik dan keuangan tidak tepat waktu karena kita per tanggal 5 awal bulan Iya. kita akan jadi terkadang ada keterlambatan Rekor gitu. ya. Iya. Oke. Ya, PPTK Nah, lagi. ini unitnya. PPTK. Maaf. Oke. Kemudian Iya, ini kopas ya. Kopas. tadi. Nah, Oke. ya berarti ini tadi rendah. Kemudian sama. Kemungkinannya dua. Dua, dampaknya berarti rendah. Rendah. Nah, walau harapan kami ini sangat rendah karena memang Ya kalau sekretariatan iya, memang iya. sangatnya. Karena hanya mendukung kinerja Iya, dari bidang-bidang. Jadi pengendalian yang sudah ada selain SOP ya, maaf kami tidak SOP ada ini, Ya. tapi yang memang rutin dilaksanakan itu koordinasi tadi untuk menyamakan persepsi mengenai laporan realisasi fisik. Iya. Ya. Jadi memadai, efektif, residu tidak ada, diterima, selesai. Selesai. Ya. Tadi tinggal dihapus. Ya, ini dihapus nanti ke belakangnya. Oke. Jadi mungkin atau harus kami sampaikan beberapa kegiatan lain karena bagi saya nanti dia sampai ini habis. Ya, intinya kan sama iya, ya kalau sama. sekretariatan. Oke. Iya. Berarti satu lagi untuk yang sasaran strategis OPD. Kan tadi informasinya sudah dibuat ya. Kita bahas bisa? Jadi kita bahas bareng-bareng. Untuk iya ya boleh deh. Coba buka. Kayaknya Ibu iya. Atau di saya ada sih, tapi PDF katanya. Iya, nggak apa-apa. Berarti dari saya aja kita bahas bareng-bareng ya, Bapak Ibu. Nanti saya kembali. Oke, terima kasih. Terima kasih. Diselesaikan ya, Bu ya. Iya, silakan Bu. Tadi untuk bahasa tujuan ini berarti ambil dari indikator ya? Boleh, dari ketika indikatornya itu sudah merupakan kalimat kerja, itu bisa. Tapi kalau dia bukan kalimat kerja misalnya
Ya, itu kita harus menggali ke substansinya. Substansi dari si kegiatan itu atau program itu. Gitu. Bahasa tujuannya iya. Kan muara kita kan ke indikator. Capaiannya indikator, tapi kan prosesnya itu tujuannya, langkahnya yang mau kita laksanakan tuh apa, tujuannya kemana gitu ya Bu ya. Ya bisa ya, kayak tadi kan ada dia jumlah dokumen perencanaan gitu, berarti kan tersusunnya dokumen perencanaan gitu ya. Itu ya Bu ya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Iya. Terkait dengan pemilik resiko. Iya. Oke. Pemilik resiko ini kemarin jelaskan kepada Bapak itu dia langsung kepala. Oke. Betul. Karena memang lingkup itu yang semua itu semuanya ada di kepala. Kemudian dari penjelasan ini tadi apakah di level kami tadi atau Betul. atau ini karena di level PPTK pemegang kegiatan dan kegiatan. Ya. Sepertinya kemarin ada yang miss ya Bu ya. Kalau dari Mas Fuadun kan untuk pemilik resiko di kepala badan itu dari level sasaran strategis OPD sampai dengan program. Kemudian dikembalikan lagi untuk SOTK masing-masing OPD. Kalau untuk kegiatan dan subkegiatan ini yang megang siapa? Itulah si pemilik resiko. Yang mengampu, yang melaksanakan atau yang memegang gitu. Nah kan kemarin disepakatin untuk di kegiatan sampai subkegiatan itu kan di kepala bidang ya, eselon 3. Kita sampai eselon 3 kan ya. Berarti pemilik resikonya ya berarti di eselon 3-nya gitu Bu. Tapi kemarin ditetapkan langsung berbeda seperti itu. Bukan, jadi kalau untuk di program sasaran strategisnya OPD sampai dengan program itu kepala badannya. Ya. Bisa saya tunjukkan lagi ya Bu ya untuk ininya. Ketika di dalam uraian Iya. kegiatan ini kan kita melakukan lintas sektor nih, lintas OPD. Oke. Di dalam subkegiatan yang kami lakukan. Iya. Artinya ketika keterlambatan penyusunan misalnya dokumen penyusunan reja, Iya. penyampaian reja Betul. itu terlambat diberikan ke kami atau Iya. reja yang kurang berkualitas harus diulang-ulang kita Iya. kembangkan. Betul. Apakah itu hanya pure resikonya di kami atau ada juga terbagi di OPD dalam kita Nah, mencatat? iya. Karena memang ini akan terbagi. Betul. Jadi itu nanti kita akan bahas di terkait dengan respon resiko ya Bu ya. Jadi salah satunya itu nanti ada di mitigasi atau dikelola. Yang kedua bisa dengan sharing resiko. Karena kan memang dari bidang di Bapeda ini kan given dari OPD. Jadi sebetulnya resikonya itu ada di OPD. Nah, itu besok akan kita bahas ya Bu ya terkait itu. Jadi itu masuk ke di penanganan resiko Bu. Jadi nanti respon resiko kita itu seperti apa ya? Tapi pemilik resiko Tetap di karena kan pelaksana penanggung jawab untuk di kegiatan dan subkegiatan itu kan di eselon 3. Berarti pemilik resikonya ya eselon 3-nya gitu. Sepakat ya Bu ya? Sudah jelas ya? Oke. Kita coba bahas untuk sasaran strategis OPD. Bisa terbaca Bapak Ibu? Sudah? Dari baik kita membutuhkan satu, sebentar saya panggil panitianya saja.
Ini dokumen yang kami terima dari Bedah Kubar ya. Betul ya Bu, salah satu sastranya ini ya. Jadi Mbak minta tolong dipulangkan ke kertas kerja. Ada 3 ya Bu ya, dengan Bu siapa, Arliana. Ada 3 ya Bu ya, sasaran strategis OPD. Iya. Betul ya? Ya, di copy aja. Bisa saya kirim ulang Excelnya Bu? Oh, ada ya? Boleh. Ah ya, bisa. Ntar Mbak, berarti langsung pakai Excelnya saja. Taruh di grupnya ya. Ya. Oh ya, dari grup aja Mbak. Jadi nanti kita iya, biar cepat. Karena kan memang harapannya outputnya ini nanti semua RR-nya sudah ada ya, Pak Ibu. Sudah dikirim Mbak Tulat ke di punya Mbak Tulat kirim ke aku gitu. Ya, langsung dipindah. Itu dibuka aja, sebenarnya formatnya sudah sama. Ya. Oke, ya. Kita langsung bahas. Kita edit di sini ya, apa ya? Oke, yang pertama itu sastranya terwujudnya tata perencanaan, meningkatnya transparansi dan cakupan usulan prioritas masyarakat atau stakeholder yang dianggarkan dalam APBD melalui sistem terintegrasi dengan indikator 85%. Oke, indikator kinerjanya yaitu cakupan penunjang kinerja Bapeda dan Litbang. Targetnya 100%. Oke, bisa di-insert Mbak sebelum pernyataan resiko, insert 2 kolom ya. Ya, oke. Berarti ini saya mau tanya dulu, tujuannya apa ya terkait sastra ini? Nah, ini dia. Kan ketika sampai di level sasaran, kan perangkat daerah ini kan punya tujuan ya? Ya. Apakah kita pakai tujuannya OPD atau kita buat lagi spesifik tujuan itu, Bu? dari sasaran? Oke. Tujuan itu kan tujuannya global atas Pemda ya Bu ya? Global enggak? Ini kita bicara PD ya? Ya. Perangkat daerah Betul, ya? betul. Selaras tidak sama ininya, sastranya? Kan kita punya 3 sastra ya? Ya. Berarti ketiga-tiganya itu harus di MR gitu kan ya? Betul. Berarti ketiga-tiganya harus punya tujuan gitu. Ya. Ya kan? Betul. Karena kan punya 3 indikator ya, minimal 3. Oke Mbak, setelah target ini kolom tujuan, ya situ. Kemudian negasi tujuan sampingnya. Oke. Untuk sastra yang pertama tujuannya apa? Meningkatnya transparansi dan cakupan usulan prioritas masyarakat stakeholder yang dianggarkan. Oh, berarti kopas dari ininya ya. Coba kopas dari si sastranya. Tinggal diedit. Ya, Satu sastra punya 6 indikator. Jadi minimal 6 Satu pernyataan sastra resiko. gitu ya. Iya. Jadi dia punya semakin banyak indikator, Semakin banyak pernyataan resikonya. karena kita menariknya dari kita bercerminnya untuk membuat tujuan sasaran itu
Berkaca dari per indikator. Indikator, karena muaranya indikator. Yang kita tuju itu indikatornya kan. Istilahnya gitu ya. Oke. Nah, ini tadi tujuannya kan terwujudnya tata perencanaan. Ini tujuan ini loh. Enggak, ini jadi dia punya 3 sasaran ya. Iya. Sementara kan dia sebenarnya udah punya tujuan. Ini kan tujuannya si global. Iya, visi misi tujuan. Tujuannya Oke. si tujuannya Pemda. Nah, ini tujuannya UPD sudah Oke, punya, ya kan? betul. Lalu kita akan meng-MR 3 ini, ya kan? Iya. Nah, pertanyaannya apakah 3 ini harus punya tujuan atau boleh? Apakah kita pun ambil masing-masing ini kita MR kan? Iya, betul. Lalu kemudian boleh nggak ketika kita menetapkan tujuan pada proses MR tuh pakai tujuan ini? Ini aja Berarti 3-3-nya harus kita buatkan tujuan. Iya. Oke. Sekarang ketika kita bukan tricky sih tadi cara cepatnya, pada saat membuat, artinya di setiap sasaran ini kita buatkan tujuan kan? Iya. Konsep membuat tujuannya kita ambil cara cepatnya bercermin dari indikator ini kan? Betul. Sementara satu sasaran ini dia punya 6 indikator. Nah, apakah kita pilih indikator yang paling strategis untuk cerminan membuat tujuan, atau kita pakai konsep perumusan tujuan? Jadi gini tuh, karena ini kan sudah ngomongnya sasaran strategis OPD ya, dengan ya ini masing-masing si sasaran punya 6 indikator. Berarti masing-masing indikator punya MR. resiko. Resiko. Iya. Jadi mau nggak mau memang harus disusun. Iya. Berarti dia punya 7 tujuan. Ya. Ya kan? Misalnya kan globalnya ini, tapi kemudian ditambah spesifiknya ini, gitu. Artinya tujuannya di sana. Itu berarti indikatornya kita urai dulu. Ya. Indikatornya ada 6. Untuk yang pertama ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, minimal ada 11 pernyataan resiko. Minimal. Ya. Artinya ketika kita masukkan ke risk register ini, indikator dulu diturunkan ya. Ya. Sasaran 1 indikatornya ada 7, masing-masing kita buatkan tujuan. Ya, betul. Baiklah. Marilah kita lakukan. Itu 11 itu berarti untuk ketiga sastra sudah ya? Satu sasaran pertama dia punya 5. 5. Yang kedua 6. Sasaran kedua 1, 2, 3, 4. Oh, 4. 9 tambah Sasaran 2. ketiga punya 2. Oke, berarti kita mulai dari yang terkecil kan? Kita mulai dari yang 1. Ya boleh? Yang 2 ya. Berarti yang nomor 3 ya, Mbak. Ya. Oke. Yang meningkatnya penggunaan hasil evaluasi, penelitian dan pengembangan dalam perencanaan. Ya, ini ya. Indikatornya Oke. ada 2. Oh, indikatornya 2. Di sini 1 aja. Atau baru 1 yang selesai mungkin ya. Kita contohkan 1 aja ini dulu ya, Bu ya. Gitu ya. Ya. Tapi yang jelas masing-masing indikator buatkan tujuan. Ya, sama negasinya. Kemudian habis itu kita bisa menarik penyebab dari negasi tujuan. Nah, ketika program punya lebih dari 1 indikator, Betul. otomatis dia juga harus mengikuti konsep ini. Iya. Seperti itu. Satu indikator boleh beberapa tujuan. 1 indikator 1 aja, Bu. Nanti ya. Ya kita kunci indikatornya ya, Bu ya. Oke. Nanti tambah banyak lagi, Bu, pernyataan resikonya. Berarti ketika satu program punya lebih dari 1 indikator Misalnya 2, berarti punya 2 pernyataan resiko. dan punya 2 tujuan. Ya. 2 tujuan dan 2 negasi tujuan. Iya. Oke. Oke. Itu ya, Bu ya? Ya. Bisa ya? Bisa. Dilanjutkan. Tambahan 1 lagi untuk yang sasaran strategisnya Pemda.
Tapi itu tadi malah indikatornya satu aja Ibu ya, untuk yang di Pemda ya. Yang di Pemda Satu tadi, yang sakit aja kan ya? Ya, sakit aja. Berarti satu aja tuh. Ya. Berarti sasaran itu kita buatkan lagi tujuannya ya? Ya. Atau kalau misalnya memang sasarannya itu sudah kalimat kerja, berarti tinggal dinegasikan gitu ya Bu ya, istilahnya gitu. Ini tujuan dalam tanda kutip ya Bu ya. Sebenarnya ini tujuan untuk memudahkan penyusunan resiko ya, bukan tujuan dalam dokumen perencanaan ya Bu ya. Nah itu yang kita kadang bingung kan? Ya. Nah, ini indikator ada tujuan lagi, oke lah. Berarti itu untuk memudahkan dalam penyusunan pernyataan resiko ya. Oke. Jadi tidak resmi ada di dokumen perencanaan gitu ya Bu ya. Bercerminnya dari indikator. Ya. Oke. Clear ya Bapak Ibu? Clear. Iya. Kalau wajib risiko, nggak boleh harus risiko. Karena kan kita menuju ke indikator, muara kita kan indikator ya Pak ya. Itu ya Bapak Ibu, sepakat? Ini jam 3.58. jam 4.56. Ada yang mau bertanya lagi Bapak Ibu? Baru jam 3. Di sini jam iya, jam 4 kurang 4 menit ya. Masih ada waktu sekitar 1 jam. Gimana Bapak Ibu? Baik, Pak Heri silakan. Jadi besok kita bahas risiko resiko. Besok kita bahas resiko balik ke Oh iya, Bapak Ibu mengingatkan yang belum presensi ya, absensi ya, sore. Ya. Ini kan masih ada waktu 1 jam, bisa untuk menyelesaikan ya Bapak Ibu, untuk yang pernyataan resiko sampai dengan analisis resiko. Besok kita lanjut ke evaluasi dan penanganan. Sebetulnya itu evaluasi itu ya penanganan itu gitu. Sedikit aja sih insya Allah besok. Ini pakai intuitif Izin ya Bapak Ibu, tolong bisa dipastikan untuk pernyataan resiko sampai dengan analisis itu bisa diselesaikan ya Ibu, karena nanti harapannya bisa dikumpul di kami, karena akan dijadikan bahan laporan di kami juga sebagai output. Itu ya Bapak Ibu. Kita tunggu sampai berapa? Setengah jam lagi ya Bapak Ibu ya. Setengah jam nanti kita tutup ya. Itu sudah
Kabit, apa kabar? Kabit. Halo Pak.